Eddie, watch the depth gauge. Hi, Captain. The storm is getting worse up top. Kenapa hidup sebagai kru kapal selam U-Boat sangat menyedihkan? Tahukah kamu, peluang seorang pilot bomber B-17 untuk tidak pulang ke rumah adalah 40%, dan itu sudah gila. Tapi ada satu pekerjaan di Perang Dunia Kedua yang peluang kematiannya lebih besar. Kru U-Boat Jerman. Di sini, peluang kamu untuk tidak kembali adalah 75%. 3 dari 4 orang hilang ditelan lautan. Ini adalah statistik kematian terburuk dari semua unit tempur di seluruh perang. Tapi angka 75% itu menipu. Angka itu hanya menceritakan bagian akhirnya. Angka itu tidak menceritakan soal kehidupan di bawah laut dengan bau busuk dan teror psikologis yang harus mereka jalani sebelum kematian itu datang. Karena di dalam peti mati besi ini, hidup jauh lebih menyedihkan daripada sekedar tenggelam. Inilah peti mati itu. Bagi sebagian besar kru, ini adalah U-Boat tipe 7C, tulang punggung armada kapal selam Hitler. Sebuah mesin perang yang ramping, efisien, dan sangat mematikan. Tapi jangan bayangkan ini sebagai kapal. Tipe 7C pada dasarnya adalah sebuah tabung baja sempit. Panjangnya hanya 67 meter dan lebarnya 6 meter. Sebagai perbandingan, itu lebih pendek dari lapangan sepak bola dengan lebar yang nyaris sama dengan satu bus. Di dalam tabung inilah sekitar 50 orang pria harus hidup dan bertempur. Masalah utamanya adalah desain. Kapal ini tidak dirancang untuk kenyamanan manusia. Manusia adalah komponen setelah mesin. Prioritas desainnya sangat jelas. Pertama, mesin diesel dan motor listrik yang bertenaga. Kedua, baterai-baterai timbal asam raksasa yang beratnya puluhan ton tertanam di lantai. Ketiga, tabung-tabung torpedo di haluan dan buritan beserta belasan torpedo cadangannya. Baru setelah semua itu, sisanya. Ruang yang tersisa, celah-celah di antara mesin dan amunisi, itulah tempat di mana 50 orang harus tidur, makan, bekerja, dan bernapas. Ruang hidup mereka, jika bisa disebut begitu, tidak lebih besar dari satu gerbong kereta komuter. Tapi bayangkan gerbong itu diisi 50 orang, lalu tambahkan torpedo-torpedo cadangan yang digantung di langit-langit, tepat di atas meja makan. Tambahkan pipa-pipa yang melintang di mana-mana, katup-katup yang menonjol dan tuas-tuas yang siap mencederai kepala kamu yang tidak waspada. Tidak ada privasi, tidak ada jendela. Saat menyelam, tidak ada udara segar. Yang ada hanya baja, baja, dan baja. Setiap inci dari kapal selam ini dirancang untuk satu tujuan, menjadi predator yang efisien. Ini bukan rumah. Ini adalah platform senjata yang kebetulan kamu tinggali. Lalu, seperti apa realitas hidup selama 60 hari di dalam mesin perang ini? Penderitaan kru U-Boat tidak hanya datang dari musuh. Penderitaan terbesar dan yang paling konstan justru datang dari kapal itu sendiri. Pertama, tidur. Di dalam tipe 7, tidak ada yang namanya kamar pribadi. Kamu tidur di ranjang susun sempit yang menempel di dinding lambung kapal, atau bahkan di antara torpedo. Dan kamu tidak memilikinya. Ini adalah sistem Ranchen bed atau hot bunking. Kamu tidur bergantian. Saat giliran jaga kamu selesai, kamu akan tidur di kasur yang masih hangat, lembab, dan basah oleh keringat rekanmu yang baru saja bangun menggantikanmu. Ini adalah siklus 24 jam non-stop. Kedua, udara. Udara di dalam U-Boat yang sedang menyelam adalah campuran memuakan dari bau 50 tubuh pria yang tidak pernah mandi. Karena air bersih sangat dijatah, lalu bau solar yang menyengat dari mesin diesel, bau makanan yang mulai membusuk, dan bau jamur yang tumbuh di setiap permukaan lembab. Ini udara yang kamu hirup setiap detik, setiap hari. Makanan adalah kemewahan yang cepat pudar. Minggu pertama, mungkin masih ada roti segar dan sosis. Memasuki minggu kedua, roti sudah ditumbuhi jamur, mereka menjulukinya kelinci putih. Mentega menjadi tengik, dan daging segar membusuk. Sisanya adalah makanan kaleng yang rasanya seperti besi, yang kamu makan sambil duduk di sebelah torpedo. Namun, dari semua penderitaan fisik, satu hal yang paling meruntuhkan martabat manusia adalah urusan toilet. Bayangkan ini, 50 orang pria, 2 toilet. Tapi satu toilet di bagian depan hampir selalu digunakan sebagai ruang penyimpanan makanan tambahan. Jadi, 50 orang berbagi satu toilet. Masalahnya, toilet ini tidak bisa di-flush begitu saja saat kapal menyelam dalam. Tekanan air di luar akan menghancurkan kapal. Mekanismenya sangat rumit, melibatkan serangkaian katup bertekanan tinggi yang harus dioperasikan dengan urutan yang benar. Jika kamu salah mengoperasikan urutannya, satu kesalahan kecil saja, tekanan balik akan terjadi,
Seluruh kotoran di dalam toilet akan menyembur kembali dengan kekuatan penuh ke wajah kamu dan ke seluruh kompartemen yang sudah sesak. Karena risiko inilah, kru seringkali dilarang menggunakannya saat menyelam dalam. Mereka terpaksa menggunakan kaleng-kaleng bekas atau wadah khusus yang kemudian disimpan di dalam kapal, menunggu sampai kapal bisa naik ke permukaan untuk membuangnya. Bau dari kotoran yang disimpan ini bercampur dengan bau solar, keringat, dan makanan busuk. Penderitaan ini tidak hanya fisik. Hidup selama berbulan-bulan di bawah tekanan ini menuntut pelampiasan. Bagaimana dengan kebutuhan biologis dasar? Jawabannya sederhana, lupakan. Tidak ada privasi. Kamu makan, tidur dan bekerja dalam jarak 1 jengkal dari rekanmu. Kalau rindu pacar atau istri, masturbasi adalah satu-satunya pelampiasan yang mungkin dilakukan. Tapi itu pun pasti terlihat oleh kru yang lain. Ini adalah sel isolasi kolektif, di mana 50 pria perlahan-lahan kehilangan sentuhan mereka pada dunia yang normal. Semua penderitaan harian seperti bau busuk dan tidur yang sesak, langsung terlupakan begitu alarm pertempuran berbunyi. Ini adalah momen di mana penderitaan kronis berganti menjadi teror akut. U-boat adalah predator yang berburu dalam kegelapan. Mata utamanya bukanlah periskop, melainkan hidrofon, telinga sensitif yang dioperasikan oleh spesialis suara. Merekalah yang pertama kali mendengar dengung baling-baling kapal kargo di kejauhan. Tetapi konvoi tidak pernah sendirian, mereka dijaga. Dan saat U-boat terdeteksi, peran seketika berbalik. Sang pemburu kini menjadi buruan. Lalu di tengah kesunyian bawah laut, mereka akan mendengarnya. Sebuah denyutan sonik metalik yang tajam. Suara ping dari sonar aktif musuh. Sebuah sistem yang dikenal sebagai ASDIC. Ini adalah suara paling menakutkan di Atlantik. Suara itu menembus lambung kapal, seolah-olah musuh sedang menunjuk langsung ke posisi mereka. Perintah di dalam U-boat adalah diam total. Mesin dimatikan, kru dilarang bergerak atau berbicara. Mereka hanya bisa menunggu dalam kegelapan yang menyesakan, mendengarkan suara baling-baling kapal perusak musuh yang melintas tepat di atas mereka. Kemudian, neraka itu tiba. Bom laut atau depth charge. Ledakan pertama adalah guncangan seismik. Kapal baja itu terlempar dan bergetar hebat seolah diremukkan oleh tangan raksasa. Lampu-lampu pecah, menyisakan kegelapan darurat yang hanya diterangi lampu merah redup. Pipa-pipa di langit-langit pecah, menyemburkan air laut Atlantik yang sedingin es ke atas kru. Pengukur kedalaman bergetar liar. Kapal mungkin mulai bocor. Di tengah kekacauan itu, sang komandan harus memaksakan disiplin, menuntut ketenangan absolut dari krunya yang terketakutan. Mereka hanya bisa pasrah berpegangan erat pada apapun, sementara di luar, ledakan kedua datang. Lalu ketiga, dan keempat. Kapal perusak di atas tidak akan berhenti. Mereka akan terus menjatuhkan bom, mencoba menghancurkan kaleng baja tipis ini. Ini bukanlah pertempuran cepat. Ini adalah penyiksaan psikologis yang bisa berlangsung berjam-jam. Kru U-boat hanya bisa menunggu, dalam kegelapan yang dingin dan basah, bertanya-tanya ledakan mana yang akan menjadi ledakan terakhir bagi mereka. Kisah U-boat penuh dengan nama-nama legendaris. Para komandan yang dijuluki Pakar Ulung atau Aces. Mereka adalah bintang propaganda Rai ketiga. Dan tidak ada yang lebih bersinar selain Gunther Prien, Komandan U-47. Pada Oktober 1939, Prien mencapai sesuatu yang dianggap mustahil. Dia menyelinapkan U-47-nya melewati pertahanan berlapis, masuk langsung ke jantung Angkatan Laut Kerajaan Inggris di Scapa Flow. Di sana, di pangkalan yang seharusnya paling aman, dia menembakkan torpedonya dan menenggelamkan kapal perang perkasa HMS Royal Oak. Prien kembali ke Jerman sebagai pahlawan nasional. Dia dan krunya dielu-elukan, difoto, dan menjadi simbol keunggulan U-boat Waffe. Dia adalah poster boy, bukti nyata bahwa U-boat adalah senjata pemenang perang. Selama 1,5 tahun berikutnya, Prien dan krunya terus menebar teror, menenggelamkan puluhan kapal sekutu. Dia tampak tak tersentuh. Namun, Atlantik tidak peduli pada reputasi. Pada patroli ke-10-nya di bulan Maret 1941, U-47 sedang memburu sebuah konvoi di selatan Islandia. Prien mengirimkan laporan kontak terakhirnya. Setelah itu, U-47 lenyap. Kapal itu menghilang tanpa jejak. Tidak ada panggilan darurat. Tidak ada korban selamat. Tidak ada bangkai kapal yang ditemukan. Selama berbulan-bulan, Komando Tinggi Jerman menutupi kehilangannya untuk menjaga moral. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia dihancurkan oleh bom laut dari kapal perusak HMS Wolverine?
Apakah dia menjadi korban dari torpedonya sendiri yang berputar balik karena kerusakan? Atau apakah lambung kapalnya gagal menahan tekanan dan remuk di kedalaman? Kita tidak akan pernah tahu pasti. Nasib Gunther Prian, sang pahlawan, adalah nasib yang sama dengan ribuan kru lainnya, bukan kematian heroik dalam kobaran api, melainkan penghapusan yang sunyi dan anonim di dasar laut yang gelap. Keberuntungan mereka habis, dan mereka menjadi bagian dari statistik yang mengerikan. Jadi setelah mendengar semua ini, kita kembali ke pertanyaan awal. Benarkah klaim kematian 75% itu? Jawabannya adalah ya, secara absolut. Mari kita gunakan angka pastinya. Selama Perang Dunia Kedua, sekitar 40.000 pria bertugas di armada U-Boat Kriegsmarine. Dari jumlah tersebut, lebih dari 30.000 pria tidak pernah kembali. Mereka tewas tenggelam, tewas karena ledakan, tewas karena kehabisan oksigen di dasar laut, atau sekadar lenyap di telan Atlantik. 3 dari setiap 4 orang. Ini adalah tingkat kerugian yang tidak bisa dipahami. Tidak ada cabang dinas lain di negara manapun yang mendekati angka ini. Kru bomber sekutu yang terbang dalam misi mematikan di atas Jerman menghadapi tingkat kematian sekitar 40%. Pasukan infanteri di front timur yang brutal. Bahkan mereka, secara statistik, memiliki peluang selamat yang lebih baik daripada kru U-Boat. U-Boat Waffe adalah anomalinya sendiri. Mendaftar untuk tugas U-Boat bukanlah sekadar mendaftar untuk berperang. Secara statistik, itu adalah mendaftar untuk sebuah misi bunuh diri yang tertunda. Kehidupan di dalamnya menyedihkan, tetapi akhir dari kehidupan itu adalah kepastian matematis yang suram. Pada akhirnya, U-Boat Waffe adalah sebuah paradoks. Di permukaan, mereka adalah serigala laut yang legendaris, predator paling efisien yang pernah mengarungi Atlantik. Tapi di dalam lambung kapal itu, realitasnya adalah neraka klaustrofobik, sebuah dunia yang menyusut menjadi bau solar, keringat dan kotoran manusia, sebuah kehidupan yang ditentukan oleh roti berjamur, tidur yang tercuri, dan ketegangan psikologis abadi dari suara ping di kegelapan. Angka kematian 75% adalah sebuah fakta yang brutal. Tapi fakta itu mungkin menutupi kebenaran yang lebih dalam. Bahwa bagi puluhan ribu pria yang tidak kembali, kematian cepat akibat ledakan bom laut mungkin adalah sebuah pembebasan dari penderitaan hidup yang lambat dan tak tertahankan. Dari semua elemen kehidupan di U-Boat, mana yang menurut kamu paling meruntuhkan mental? Apakah penderitaan fisik harian yang tanpa henti? Atau teror psikologis akut saat menunggu di kedalaman yang sunyi? Bagikan pandangan kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu menghargai sisi sejarah militer yang jarang diceritakan ini,